Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Kali ini Blimin akan membahas alur cerita film yang beradrenalin tinggi yang berjudul A Working Man yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang mantan anggota pasukan khusus yang kini bekerja sebagai pekerja konstruksi. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan tempat pembangunan sebuah gedung di mana ada seorang mantan pasukan khusus yang bernama Levon Kid yang kini bekerja sebagai mandor di tempat tersebut. Setelah ku bangun tidur terus gosok gigi, dia mengumpulkan anak buahnya untuk melakukan briefing pagi, di mana Levon mengumumkan bahwa hari ini ada inspeksi dan ia menyuruh para pekerja agar bekerja dengan tekun dan tidak ada yang bermain MOBA. Setelah memberi arahan, Levon memberi absen para pekerja pada pengelola konstruksi tersebut yang ternyata sekelompok keluarga. Mereka adalah Joe, Carla, dan putri sematawayangnya bernama Jenny. Pada hari itu, Jenny memberitahu ayahnya bahwa dirinya akan mengadakan party bersama teman-temannya. Awalnya Joe menolak dan menyuruh Jenny untuk kursus piano saja. Namun karena Jenny sering diejek anak papa, Joe pun dengan sadar mengizinkannya. Setelah memberi laporan, Levon kedatangan oknum ormas setempat yang secara brutal memukuli rekan-rekannya. Melihat itu, jiwa brutal Levon pun keluar. Dia melempar seember paku ke arah ormas tersebut dan terjadilah perkelahian satu versus everybody. Setelah menghajar oknum ormas itu, Levon pun mendapatkan pujian oleh teman-temannya dan Jenny, di mana Jenny meminta Levon untuk mengajarinya gelut. Meski begitu, Jenny ternyata atlet karate saat masih SMA. Sepulang bekerja, Levon pergi ke rumah mertua untuk menjemput putri yang bernama Mary, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sebelum mengajak Mary pergi, Levon meminta izin ke mertuanya yang terlihat tidak menyukai Levon. Setelah itu, ia pun mengajak Mary ke sebuah restoran terdekat sekaligus memberi sebuah kado yang berisikan foto Mary bersama ibunya yang sudah tiada. Dan terungkaplah, mertua Levon tidak menyukainya karena Levon penyebab putrinya meninggal. Namun tuduhan itu dibantah oleh Levon. Ia memberitahu Mary bahwa ibunya meninggal karena mengalami depresi berat saat Levon bertahun-tahun bertugas di luar negeri. Keesokan harinya, Levon pergi menemui seseorang pengacara, di mana pengacara itu disewa oleh mertuanya karena menuntut keterlibatan Levon atas meninggalnya sang istri. Tetapi, Levon tetap membantah bahwa istrinya bunuh diri saat mereka bertugas di luar negeri. Meskipun begitu, para pengacara mengatakan bahwa mertuanya memiliki cukup uang untuk membayar pengacara-pengacara handal guna untuk menjauhkan Levon dari anaknya. Namun, Levon tidak menyerah dan rela menggunakan tabungannya saat di militer untuk berjuang mendapatkan hak asuh putrinya. Setelah dari pengacara, Levon menyewa kontrakan murah untuk ia tinggali karena sebelumnya Levon hanya tinggal di dalam mobil. Sementara itu, Jenny mengajak teman-temannya untuk mabuk di sebuah klub malam. Tetapi saat di sana, tanpa ia sadari, ia sedang diincar oleh seseorang sindikat termasuk seseorang bartender bernama Johnny yang secara langsung menghubungi rekannya saat melihat Jenny mengantar teman-temannya ke toilet. Begitu Jenny keluar dari toilet, ia dibekap oleh seseorang dan membawa Jenny kabur. Di hari berikutnya, pada hari Senin, Levon bertemu dengan orang tua Jenny yang sedang sedih kehilangan anaknya. Mereka memberitahu Levon bahwa Jenny telah hilang sejak malam minggu kemarin.
Keduanya mengungkapkan bahwa polisi tidak akan membantu mereka yang kemungkinan besar sudah disuap oleh sindikat tersebut. Di sini, Joe tahu betul bahwa Levon adalah mantan baret hijau yang sangat ahli melacak orang jahat. Mereka pun meminta bantuan Levon untuk mencari putrinya. Bahkan, Joe rela memberikan tabungannya senilai $50.000 untuk membayar Levon. Namun sayangnya, Levon mengungkapkan bahwa masa lalunya telah berakhir dan tidak mau membangun jiwa brutalnya lagi. Meskipun Levon mengatakan dirinya tidak bisa, tapi ia langsung pergi ke sebuah desa di tengah hutan untuk mengunjungi mantan prajurit lain yang bernama Gunny Liberty, yang kini menjadi buta akibat masa lalunya. Levon kemudian menceritakan kedilemaannya terhadap Jenny yang diculik 2 hari lalu. Mendengar hal itu, Gunny pun sadar bahwa kedatangan Levon ke sini untuk meminta izin menangani kasus ini dan karena Levon sangat dekat dengan keluarga Jenny. Gunny pun mengizinkan Levon untuk membrutal kembali. Di hari berikutnya, Levon pergi ke rumah Joe dan melihat Joe depresi berat. Levon lalu mengungkapkan dari sekian banyak bos yang bekerja dengannya, hanya Joe lah yang membuat Levon betah. Ia pun menganggap keluarga Garcia sebagai keluarganya dan maka itu Levon berjanji kepada Joe untuk membawa Jenny pulang. Pada hari itu, Levon pun langsung mulai menjadi penyelidik tentang keberadaan Jenny dengan memeriksa klub yang Jenny datangi. Di dalam klub itu, Levon melihat bartender Johnny yang sedang melakukan transaksi obat kuat kepada pembelinya. Dari gerak-geriknya, Levon sangat yakin bahwa Johnny bagian dari penculikan Jenny. Setelah itu, Levon pun langsung mengikuti Johnny sampai ke apartemennya. Kemudian, ia menyusup ke dalam dan menodongkan senjata kepada Johnny. Levon lalu menggali informasi keberadaan Jenny. Namun, Johnny tidak mau memberikan informasi dan Levon langsung menyiksa Johnny. Di saat itu juga, 2 rekan Johnny yang berniat memberi uang transaksi barang muncul di apartemen itu dan memberikan Johnny bantuan. Pada akhirnya, Levon pun menghabisi mereka semua dengan senjatanya. Setelah menghabisi mereka, Levon mengambil HP Johnny dan uang transaksi tersebut kemudian menunggu di luar apartemen untuk mencari informasi lainnya. Setelah ditunggu-tunggu sampai pagi, Levon melihat kapten mafia Rusia berpangkat tinggi bernama Volo Anu-Anu mendatangi apartemen Johnny dan kedua keponakannya. Melihat anak buahnya tewas mengenaskan, walaupun berpendapat bahwa ini adalah perampokan karena seluruh uangnya telah hilang. Untuk menutupi masalah ini, walaupun menyewa tukang bersih-bersih guna menghilangkan mayat-mayat anak buahnya. Setelah itu, walaupun pulang ke rumahnya dan diikuti oleh Levon. Setibanya di rumah, Levon mendapati kalau Wolo memiliki hubungan yang renggang dengan istrinya. Dan setelah istri Wolo pergi, Levon langsung masuk ke dalam dan tiba-tiba setelah Wolo sadar, Levon telah mengikatnya di kursi. Disitulah Wolo menyadari bahwa Levon telah merampok uangnya. Namun, Levon langsung membantahnya dan mengembalikan semua uang milik Wolo. Dan alasan Levon melakukan ini semua karena dirinya sedang mencari gadis yang diculik oleh anak buah Wolo. Wolo yang tidak tahu menau tentang masalah tersebut langsung marah terhadap anaknya yang bernama Dimi. Karena ia bertugas memegang sindikat OHOH itu. Meskipun anaknya sering berbuat onar, Wolo tetap membela anaknya dan malah mengancam Levon kalau dirinya tergabung dalam kelompok mafia terkuat di Rusia. Sehingga, jika Levon menghabisinya, ia akan menghadapi masalah besar. Tanpa rasa takut, ia pun langsung menghabisi Wolo dengan menenggelaminya di kolam. Setelah mendengar nama Dimi, Levon pun langsung mencari tahu siapa itu Dimi. Sedangkan Dani dan Fonko mendatangi rumah Wolo bersama ayahnya yang juga bagian dari ketua mafia bernama Simon. Melihat saudaranya tewas mengenaskan, Simon pun memerintahkan kedua anaknya untuk memburu pelaku.
Sementara itu, Livon menghubungi mantan prajurit lainnya yang bernama Jainal yang bekerja di Badan Penegak Narkotika. Livon meminta Jainal untuk mencari tahu seseorang yang bernama Dimi yang tergabung dalam mafia Bratva. Jainal pun mengungkapkan bahwa untuk berurusan dengan mafia itu agak sulit karena banyak yang disogok oleh mereka. Meskipun begitu, Jainal memberikan informasi tentang sebuah bar yang dimana bar tersebut menjadi pusat jual beli obat kuat untuk orang Rusia dengan harapan Livon menemukan jawabannya di sana. Di malam hari, Livon langsung OTW ke bar tersebut. Kedatangan Livon tentu menarik perhatian seseorang memantau CCTV dan ia pun meminta rekannya yang bernama Ipul untuk mengusir Livon. Namun bukannya diusir, Ipul malah mau membawa Livon ke seorang bandar setelah diberi uang segepok. Livon kemudian dipertemukan ke bandar lokal yang bernama Dutch yang ternyata mantan pasukan penerjun payung. Kemudian Livon berpura-pura ingin menjadi pengedar. Namun karena Livon orang yang baru, Dutch pun menguji dengan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Livon. Dengan kedipan mata, Livon pun berhasil menghajar seluruh anak buahnya. Melihat kehebatan Livon, Dutch menerima kerjasama Livon dan meminta Livon pergi ke warung pecel untuk mendapatkan barangnya. Keesokan harinya, Livon pun pergi ke warung pecel dan bertemu dengan Doggy. Namun, dalam transaksi tersebut, Livon hanya diberi HP jadul. Setelah transaksi selesai, Livon pun pergi menggunakan mobilnya dan di saat itulah ia mendapatkan telepon dari Dutch yang mengatakan kalau barang pesanan Livon sudah berada di bawah kursi mobil. Namun, Livon langsung membuang barang itu karena tujuan utamanya yaitu mencari Dimi. Di malam harinya, Artemis dan Viper membawa Jenny yang dimasukkan ke dalam koper untuk bertemu dengan klien yang bernama Ombro. Ombro lalu membawa Jenny ke dalam kamarnya untuk digunakan sebagai wadahnya. Namun beberapa saat kemudian, Bro keluar kamar dengan luka parah di bagian pipi. Ternyata Jenny telah menggigit wajah Bro saat di dalam kamar. Sebagai gantinya, Bro tidak mau membayar mereka. Di sisi lain, Livon mendapatkan telepon dari Dutch untuk mengabarkan kalau bosnya ingin bertemu dengan Livon. Keesokan harinya, Livon langsung bertemu dengan bosnya yang ternyata adalah Dimi. Melihat Dimi di depan mata, jiwa brutal Livon telah meronta-ronta. Namun karena situasinya kurang mendukung, Livon pun menahan emosinya. Livon ingin masuk lebih dalam dengan berpura-pura ingin menjadi partnernya. Setelah dikontrakan, Livon membuka HP Johnny yang diambil sebelumnya. Di HP itu, ia menemukan foto Johnny saat berada di dalam bar. Karena penasaran dengar bar itu, Livon pun pergi ke sana lagi. Tetapi di kejauhan untuk memantau orang-orang yang berdatangan. Namun sedang asiknya memantau, ternyata Livon diketahui oleh Artemis. Alhasil, Artemis memerintahkan semua penjahat untuk mengejar Livon. Ia pun kemudian kabur menggunakan sepeda motor pengunjung bar dan terjadilah kejar-kejaran di dalam hutan. Dalam pelariannya, Livon terjatuh dan ditemukan oleh polwan yang sedang berpatroli. Namun, begitu Vanko dan Danya datang, polwan itu malah memberikan Livon kepada mereka setelah disuap dengan uang. Livon kemudian diikat oleh Vanko di dalam mobil. Saat keduanya ingin mengeksekusi Livon, ia pun melawan dan terjadilah. Perkelahian itu membuat seorang sopir tewas, sehingga mobil yang dikendarai mereka terjatuh di tepi sungai. Setelah itu, Livon pun menghabisi mereka berdua dengan pistol sebelum mobil itu tenggelam. Keesokan harinya, Simon menemui jasad kedua putranya di kamar mayat dan menyatakan bahwa perseteruan mereka dengan Livon menjadi masalah serius. Sementara itu, Viper dan Artemis
dipanggil oleh Dimi dan memarahi habis-habisan atas kesalahan mereka membahayakan pelanggannya. Dimi kemudian memintanya untuk menghabisi Jenny yang telah merugikan sampai sebesar ratusan ribu dolar. Di sisi lain, Simon mengadakan perkumpulan anggota mafia, di mana ia mengatakan perang terhadap Levon karena telah menghabisi dua anaknya. Setelah menyatakan perang, Simon beserta anak buahnya menemui Dimi di klub malam miliknya. Mereka menembakkan senapan 1000 sehingga semua pengunjung lari keluar dari klub. Simon lalu mengungkapkan kekesalannya terhadap Dimi karena ia tidak becus menangani masalah ini. Dimi pun merasa bingung karena tidak tahu apa-apa karena ia memang tidak tahu kematian ayahnya dan kedua anak Simon. Simon lalu menunjukkan foto Levon sebagai pelaku penyerangan ini dan sekarang Levon sedang memburu Dimi. Melihat foto Levon, Dimi pun terkejut karena pria yang ia ajak bekerja sama adalah pria yang menghabisi ayahnya. Dimi pun menunjukkan identitas Levon kepada Simon sehingga Simon bisa mengurus masalah ini. Sementara itu, Levon yang sedang menjemput Mary dan mengajaknya untuk pergi ke rumah mertuanya, di mana ia mendapati kalau rumahnya sudah terbakar. Levon pun masuk ke dalam dan menemukan mertuanya masih hidup dalam keadaan sekarat, di mana mertuanya memberitahu bahwa ada dua pria yang sedang mencarinya dan menyalahkan Levon yang telah melibatkan keluarganya ke dalam masalah dan mertuanya berterima kasih kepada Levon telah menyelamatkannya. Mendapati kota ini sudah tidak aman, Levon pun membawa Mary ke rumah Gani. Sesampainya di sana, Levon meminta Gani untuk menjaga Mary untuk sementara waktu. Sebelum berangkat melawan mafia, Gani memberikan sebuah warisan yang pernah mereka gunakan saat misi masa lalu. Setelah siap, Levon berpamitan kepada Mary dan berjanji akan pulang dengan selamat. Di sisi lain, Artemis dan Viper membawa Jenny ke dalam hutan untuk dieksekusi. Namun saat di perjalanan, Jenny pun memberontak dan berhasil membuat mobil mereka menabrak pepohonan. Jenny lalu melarikan diri dan kemudian dikejar oleh mereka. Alhasil, mereka berdua telah kehilangan jejak Jenny. Saat Jenny sedang berjalan, ia ditemukan oleh polwan sebelumnya. Jenny pun meminta si polwan untuk mengantarnya pulang. Namun, tanpa ia sadari, kalau polwan itu ternyata sudah bersekongkol dengan para penjahat, jadi bukannya diselamatkan, justru si polwan membawanya ke tempat penjahat tersebut. Saat keduanya hendak mengeksekusi Jenny, mereka ditelepon oleh Om Bro yang tidak jadi membatalkan pembayarannya dan menyuruh mereka untuk membawa Jenny ke hadapannya. Sementara itu, Levon mendatangi Dimi ke klubnya. Di sana ia membrutal menghabisi para anak buah Dimi. Melihat kedatangan Levon, Dimi pun menyandra seorang wanita. Tetapi Levon segera menembak tangan Dimi dan menyuruh wanita itu pergi. Levon lalu menanyakan Dimi tentang keberadaan Jenny. Ia pun bingung karena gara-gara satu gadis saja, Levon sampai menghabisi sebagian besar anggotanya. Dimi mengakui kalau penculikan Jenny adalah bagian dari bisnisnya, di mana Viper dan Johnny bertugas mencari gadis-gadis cantik untuk ia culik, kemudian dijual belikan. Mendengar pengakuan Dimi, Levon memaksa Dimi untuk membawanya ke tempat Jenny ditahan. Dimi lalu memandunya ke tempat Ohaohe di tengah hutan. Sesampai di sana, Dimi mengatakan bahwa apa yang dirinya lakukan itu salah. Meskipun dirinya tidak melakukan hal ini, orang lain pasti akan melakukan hal yang sama. Karena bisnis ini sangatlah menguntungkan, namun tanpa basa-basi, Levon langsung menghabisi Dimi. Sementara itu, Dutch diberi perintah untuk menghabisi Levon yang telah mengobrak-abrik markas bosnya, di mana Dutch langsung membawa seluruh pasukannya memburu Levon. Levon kemudian mulai menyusup ke dalam sambil menghabisi para penjaga. Sedangkan Jenny dipertemukan oleh Om Bro yang kali ini ingin menguliti Jenny. Namun sebelum itu terjadi, Levon telah melempar sebuah granat sehingga memicu kekacauan dan membuat Om Bro panik.
Livon kemudian membrutal dan setelah itu Dutch dan geng motornya datang. Tetapi Livon langsung mematahkan semangat mereka dengan menghabisi satu persatu. Setelah menghabisi semua, Livon langsung adu skill dengan Dutch. Meskipun Dutch bertubuh besar, namun ia tidak memiliki keterampilan bertarung seperti Livon, yang akhirnya dengan mudah dihabisi oleh Livon. Livon lalu menghabisi Umbro sebelum akhirnya menghabisi Viper dengan tangan kosong. Sedangkan Jenny menghabisi Artemis dengan skill MMA-nya. Setelah membebaskan Jenny, datanglah Simon beserta dua anak buahnya dan juga si Polwan juga datang untuk mengamankan lokasi. Belum sempat turun dari mobil Polwan itu diledakkan oleh Nestar. Keduanya lalu mencoba melawan Livon dengan senapan seribunya, tetapi tentu saja mereka dengan mudah dikalahkan oleh Livon dengan satu kali tembakan dan granat. Setelah itu, Livon meninggalkan senjatanya sebagai tanda kalau misinya telah selesai dan membawa Jenny pergi ke rumahnya yang kemudian dilihat oleh Simon. Simon yang putus asa lalu menelpon ketua mafia pangkat tinggi bernama Yuri untuk meminta bantuan. Tetapi Yuri menolak membantunya karena sang iblis mendapatkan apa yang dia inginkan. Yuri menjelaskan bahwa masalah pribadi tidak boleh disatukan ke dalam masalah organisasi mereka. Sehingga jika Simon menyangkutkan organisasinya hanya untuk balas dendam pribadi, maka Simon akan dilenyapkan. Di hari berikutnya, Livon membawa Jenny ke rumahnya, di mana Jenny bertemu kembali dengan seluruh keluarganya dan memeluk Livon sebagai ucapan terima kasih telah menyelamatkan putrinya. Setelah itu, Livon pun pergi ke rumah Gani untuk menemui Mary lagi. Saat ia bergabung dengan mereka untuk sarapan, Gani membisikkan Livon bahwa film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film A Working Man. Jika kalian menyukai konten ini, berikan komen dan like di bawah video ini. Yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Mimin semakin semangat untuk membuat alur cerita film berikutnya. Thank you for nonton. Bye.